saya Kak Sumi sama dengan dan di pelayanan sama Kak Ayu di Jakarta gitu, melayani di gereja dan di sekolah. Nah, teman-teman, pagi hari ini saya berdoa gitu ya, semenjak kan Papi kasih tahu itu dari sebelum saya balik ke Salatiga gitu. Terus saya berdoa, Roh Kudus, ini mau ngomong apa ya sama adik-adik yang di Sangkakala gitu. Terus kan kita kemarin itu ada banyak acara ya teman-teman, banyak acara padat sekali gitu. Terus saya di kamar menenung di tempat tidur gitu. Terus Roh Kudus ngomong seperti ini, diingatin semua yang Tuhan kerjakan atas setiap anak-anak di tempat kami yang pelayanan sekarang itu. Terus satu kata yang Roh Kudus kasih tahu, you are the giant killer. Kamu adalah pembunuh raksasa. Terus diingatin semua anak-anak yang dari awal dia nggak bisa ngomong di depan, yang dari awal dia gugup kalau ngomong di depan, tiba-tiba mamanya waktu dia lihat anaknya graduate, terus dia lihat anaknya ngomong di depan, mamanya shock, mamanya kaget, itu bukan anak saya tahu anak saya nggak seperti itu. Terus di situ saya diingatkan teman-teman, terus habis itu saya merenung lagi, itu nanti kamu sampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik, bilang samping kiri kananmu, you are the giant killer. Ya, kamu pembunuh raksasa. Ya, ingat, kamu di sini itu pembunuh raksasa. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya gitu. Tapi sebelum itu teman-teman, saya diingatkan kisah tentang Daud ya, Raja Daud di 1 Samuel pasal 17. Langsung aja karena waktunya terbatas. 1 Samuel 17 dari ayat 33 sampai 37 teman-teman di situ. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Teman-teman, saya tahu teman-teman di sini sebentar lagi nanti akan dikirim ke tempat pelayanan masing-masing. Kamu yang udah semester akhir nanti kamu akan dikirim di tempat pelayanan. Nggak tahu saat ini kamu berdoa dapatnya gimana, kamu pasti diutus. Dan ingat, kamu adalah pembunuh raksasa. Jadi dimanapun nanti kamu berada, ingat, aku pembunuh raksasa. Berarti ketika kamu ketemu sama orang-orang yang kamu layani, siapapun nanti kamu layani, itu nanti akan lahir jadi pembunuh raksasa juga. Kamu akan melahirkan pembunuh raksasa juga, teman-teman. Saya diingatkan kisah Daud di mana dia disembunyikan, dia hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, nggak dilihat, orang nggak tahu. Tapi di situ Tuhan mendidik Daud. Di situ Tuhan mendidik, mempersiapkan Daud. Nah, kalian di sini juga sama seperti itu, teman-teman. Di tempat inilah tempat kalian latihan. Papi selalu ngomong, saya selalu ingat, lebih baik berdarah-darah di tempat latihan daripada tempat peperangan.
Apa maksudnya di sini? Kamu itu lagi dilatih menjadi seorang pembunuh raksasa, menjadi seorang pemuda yang akan membawa lawatan. Yang mungkin orang nggak lihat, orang nggak tahu, tapi setialah, maulah, punya hati yang rela. Tadi Kayu bilang, punya hati yang rela, yang mau dididik, dibentuk di tempat ini. Saya bersyukur teman-teman, saya dididik, dibentuk di tempat ini, diajari bagaimana cara berperang, bagaimana cara beriman. Saya diajari di tempat ini. Dan ketika saya keluar, saya pelayanan di tempat yang Tuhan percayakan untuk saya layani di Jakarta dengan anak semua yang ada Tuhan percayakan. Di situ saya nggak jadi gimana ya? Tadi kan yang dibilang lebih baik berdarah-darah di tempat latihan daripada tempat peperangan. Karena saya sudah tahu kunci-kuncinya. Jadi tinggal saya aktifkan. Oh, kalau ini apa? Oh, perangi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, teman-teman juga kayak gitu. Di sini jangan kamu sia-siakan. Kamu kuliah di sini, yang semester akhir juga. Jangan kamu, wah santai-santai aja. Percayalah teman-teman, kita udah ngalami di luar. Tapi kalau kamu mau dididik, dibentuk, dipersiapkan di tempat ini, kamu gak bakalan berdarah-darah di tempat pertarungan. Gak mungkin. Karena saya alami sendiri. Dan saya bersyukur sekali, saya dipersiapkan, dididik di tempat ini. Dan ketika saya keluar, saya nggak lagi jadi orang yang seperti, aduh gimana ya, enggak. Saya sudah tahu. Dan kuncinya apa? Tanya Allah Kudus. Karena kita sudah diperlengkapi, sudah ada senjata-senjata yang dikasih ke kita, dan dikasih gimana caranya berperang, beriman. Makanya di tempat inilah teman-teman kalian latih beriman. Gimana kalau kamu nggak punya apa-apa, jangan langsung telepon papa mama. Kalau kamu nggak punya simple, nah di situ justru kamu harus mengalami. Ketika kamu keluar nanti kamu punya pengalaman. Makanya kan Daud ngomong, loh di ayat 37 kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Karena dia punya pengalaman iman di situ, di mana Tuhan sendiri yang mendidik dia, Tuhan sendiri mengajari dia, sampai dia bisa mengalahkan Goliat yang kalau dilihat secara kenyataan tingginya nggak sesuai dengan Daud, tapi kok cuma dengan alat ketapel Daud bisa membunuh Goliat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah dilatih. Nah, kamu di sini juga tempatmu di tempat ini itu tempat latihan. Tempat latihan di mana kamu sedang dilahirkan, dipersiapkan menjadi pembunuh-pembunuh raksasa, menjadi orang-orang yang akan membawa lawatan di akhir zaman. Orang yang akan membawa revival nanti dimanapun kamu ditempatkan, mau di kota, di lembah, di gunung, di pelosok, di apa, nggak tahu nanti kamu dibawa. Tapi satu di dalam hati, oh aku pembunuh raksasa. Jadi dimanapun aku berada, pasti orang yang aku layani itu akan lahir jadi pembunuh raksasa itu. Yes, karena dahsyat teman-teman. Ini pengalaman, saya sampai terkagum-kagum ya. Roh Kudus itu dahsyat sekali. Kenapa saya bilang kita itu pembunuh raksasa? Di tempat kita, di anak-anak, karena saya pelayanan di sekolah, banyak pelayanan di sekolah. Anak-anaknya dahsyat dan ajaib gitu ya teman-teman. Punya spesial, punya kebutuhan, tapi kalian mau tahu, dahsyat sekali. Terus ada salah satu guru sakit, namanya Kenneth, can you pray for Miss? Namanya Miss Vivi. Datang dia, dalam nama Yesus, aku berdoa, aku perintahkan sakit demam, sakit pusing-pusing kepala, pergi dalam nama Yesus. Aku perkatakan sekarang kesembuhan dalam nama Yesus. Sudah, habis itu langsung sembuh loh. Yes. Terus habis itu ada lagi temannya, iya, wah dahsyat lah. Makanya saya,
Karena kamu pembunuh raksasa, pasti yang kamu lahirkan juga pembunuh. Terus ada lagi, namanya anaknya Jaden. Dia tiba-tiba sakit lagi ngerjain tugasnya gitu. Terus dia ngomong, Miss, perutku sakit, kenapa? Terus ya udah, karena kamu berdoa untuk Jaden. Ya Jaden, aku berdoa ya. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada sakit perutmu harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkatakan sekarang kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terus dia bilang, amin. Gimana Jaden? Gimana? Udah sembuh loh. Kok bisa ya? Kata Jaden, kok bisa? Nanti aku mau traktir kamu karena kamu sembuhin aku gitu. Serius. Supaya ya ampun Tuhan. Tapi itu pekerjaan Tuhan dahsyat sekali gitu. Ada lagi banyak banget cerita-cerita yang, tapi di situ Tuhan Roh Kudus ingatin, kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang yang di situ adalah pembunuh-pembunuh raksasa, makanya lahirnya juga pembunuh raksasa gitu. Terus ada lagi kejadian baru. Anak ini padahal masih anak-anak ya, usianya masih 9 tahun, teman-teman. Jangan kalah nih sama anak usia 9 tahun loh, kalian di sini loh. Iya, dia 9 tahun, dia kelahi nih sama temennya yang satu, yang cewek. Dia marah banget, pokoknya di mana-mana dia ungkit, aku gak suka sama dia, aku mau dia pindah sekolah. Sampai anak ini dijauhin sama teman-temannya gitu. Terus dia lakukan, sampai mama papanya juga, yang anak yang satu ini mama papanya mau cariin sekolah yang lain karena anaknya dibully lah katanya. Terus mamanya udah gak mau lagi, dia juga jadi malas-malasan sekolah gara-gara anak yang satu ini benci sama dia. Terus habis itu udah, ternyata teman-teman tuh ya, tapi kita lakuin. Kenapa kamu kok kayak gitu? Iya, aku pokoknya gak suka. Kamu tahu gak, iblis itu keliling 24 jam. Dia cari tempat untuk masuk di mana nih. Oh, Jaden lagi marah nih, aku bisa masuk. Iya, tapi kan aku nggak ini. Nah, jangan. Justru yang harus kamu benci itu penguasa-penguasa yang ada di langit, di bawah langit. Bukan yang kelihatan, bukan darah dan daging, bukan temanmu. Terus ya udah, itu yang terus kita lakukan, tapi dia masih kayak gitu. Sampai kita ya, hari Rabu kan kita ada kelas kayak worship gitu. Kita nyembah, terus habis itu ada kelas pemuritan. Pemuritan dibagi sampai kita khususkan untuk anak ini. Saya yang ini yang ngajar dia khusus kelas inner chamber. supaya dia mau mengampuni, melepaskan pengampunan itu. Sampai kita muridkan, setiap hari Rabu kita muridkan. Nanti kita ajak doa, minta Roh Kudus yang menolong. Aku gak bisa, so hard for me, Miss Umis. Terus aku gak bisa. Bisa. Roh Kudus yang akan kasih kamu kemampuan untuk mengampuni orang itu. Masih udah, ternyata lambat laun berlangsung 8 bulan. Teman-teman, kita gak tahu loh, ternyata udah sampai 8 bulan. Dia sampai ingat ini sendiri. Terus abis itu, nah ini dahsyatnya Roh Kudus itu sama anak kecil usia 9 tahun. Hati-hati kamu yang gak pernah dengar suara Roh Kudus. Kalah sama anak kecil ini loh. Jam 3 subuh Roh Kudus bangunin dia. Terus dia bangun, langsung dia bangun. Roh Kudus ngomong sama dia, kamu itu salah loh, kayak itu loh. Kamu maafin ya teman. Dia langsung bangun, dia kaget. Terus dia langsung udah bangun, setelah itu tidur lagi. Tapi di dalam hatinya langsung berubah ketika Roh Kudus ngomong sama dia. Besoknya dia bangun, kasih tahu mamanya, Mama tadi aku dibangunin Roh Kudus jam 3. Terus Roh Kudus bilang aku harus ampuni, namanya Alena, nama cewek. Alena, aku harus ampuni Alena katanya. Bagus itu J, kata mamanya kan. Harus itu. Terus dia datang ke sekolah. Miss, I wanna talk with you, Miss. Kenapa? Sama Miss yang satu, aku mau cerita sama Miss. Ada apa? Aku semalam dibangunin Roh Kudus jam 3. Terus aku disuruh ngampunin Alena loh. Oh iya, jadi aku sekarang mau ngampuni Alena, tapi di tempat yang ini ya Miss, supaya tempatku nggak tahu. Gitu. Serius, benar-benar. Kita aja waktu selesai itu kita terharu semua loh, karena itu
cara Roh Kudus lah kita. Makanya kan Paulus ngomong justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan jadi sempurna kan. Itu di situ. Terus abis itu dia ngomong, aku mau nanti setelah ini ya break time ya. Terus diajaklah tempat ini kosong, mereka berdua. Dia ngomong gini, Alena, aku minta maaf ya, selama ini aku udah jahatin kamu. Sorry ya Alena. Iya Jaden. Udah. Terus langsung pergi dia. Terus dia kasih tahu sama Miss, namanya salah satu Miss Vivi namanya. Miss, tapi jangan kasih tahu temanku ya, nanti aku dijauhin. Gitu. Karena ada teman-temannya yang lain yang dia itu kan, anaknya tahu kita seorang pemimpin, jadi dia bisa ngasut temannya, bahkan kakaknya aja, kokohnya aja bisa diasut sama dia. Jadi dia takut kalau ketahuan sama kakaknya ini, dia udah ngampuni gitu. Tapi di situ teman-teman, makanya aku bilang ke teman, banyaklah kalau aku ceritain nanti habis cuman ini. Tapi ya itu pengalaman-pengalaman yang real setiap hari yang kita alami di sana teman-teman. Jadi ketika aku di atas tempat tidur merenung dan Roh Kudus ngomong sama, sampaikan ini sama adik-adikmu, kalau mereka adalah pembunuh raksasa, kemanapun nanti kamu ditempatkan, layanan dengan siapapun nanti orang-orang yang kamu layani, ingat satu hal, aku pembunuh raksasa. Jadi kamu yang pelayanan di Yun, pelayanan di Kota Salatiga juga, teman-teman, lihat mereka itu adalah pembunuh-pembunuh raksasa selanjutnya, pembawa-pembawa lawatan selanjutnya. Jadi lihatnya kayak gitu. Jadi kamu nggak bakalan capek. Pasti, yes. Kalau misalnya aku capek, lihat lagi, Tuhan. Nah, ada nggak kayak gitu? Ada. Aku juga pasti aku juga ngalami. Tapi lihat lagi kepada janji Tuhan loh. Dari tempat ini, dari anak-anak di tempat ini, kami terus berkatakan akan keluar misionaris, akan keluar penginjil, orang-orang yang membuka sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah-rumah singgah, orang-orang yang akan berada di kursi-kursi pemerintahan, mereka yang akan diutus ke bangsa-bangsa, di kota, di desa, yang hatinya, ya Tuhan, aku mau, ini aku, utus aku, kemanapun kau mau. Itu hatinya seperti itu yang kita terus berkata. Dan kita lihat benar-benar Tuhan itu menunjukkan itu ke kita. Dan itu cara Roh Kudus menghibur teman-teman. Menghibur, ya akulah maksudnya ketika aku melihat kalau udah Tuhan gak kuat. Tapi disitulah makanya aku ngerti Paulus bisa sampai ngomong, justru di saat kelemahan mulai Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Di situ kan ketika kamu udah nggak tahu, datang andalkan Roh Kudus, masuk, kata kalau mami bahasanya, santet dalam roh katanya kan. Iya, itu yang kita juga lakukan kok. Kalian dapat di sini apa yang kalian dapat di sini, aku juga dapat dari papi mami gitu. Dan praktek, jangan hanya sekedar teori di sini loh. Jadi apa yang didapat dikasih tahu, langsung praktekin, eksekusi apa yang didapat, eksekusi. Just kamu akan ngalami. Ketika kamu ngalami, sangat cepat sama orang lain gitu teman-teman. Nah makanya lanjut yang di ini, tinggal 3 menit ya sob. Makanya Daud ngomong, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Terus yang 1 Yohanes pasal 4 Roh Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat, roh yang ada di dalam diri kamu itu lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Kamu adalah the giant killer, dan ingat kamu punya Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam diri kamu, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang sekarang tinggal di dalam diri kamu. Coba kamu bayangkan, roh yang sama itu yang membelah laut, yang menuduhkan badai, yang
membuat mujizat, yang menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun, apalagi yang mengubah air menjadi anggur, itu sekarang tinggal di dalam kamu. Dahsyat, Bu. Harus kamu aktifkan. Minta dibukain Roh Kudus kalau belum ngerti. Roh Kudus bukain. Wah, dahsyat. Wah, dahsyat lah teman-teman. Aku aja sampai kadang, makanya hidup dalam supranatural itu aku aja kadang kaget-kaget. Aku sampai kaget sama diriku sendiri ketika kalau udah ini tiba-tiba muncul. Kayak lagi baca Alkitab, lagi duduk gitu, ngelihat ada kayak aliran cahaya. Aku lagi berdoa duduk, aku ngelihat ada cahaya terang banget. Aku sampai buka mata gini, apa ya? Gitu. Jadi banyaklah kayak ngelihat aliran listrik, doain orang. Itu supranatural itu. Makanya kalau kamu udah masuk di supranatural, terus terjun sampai masuk gitu. Jangan setengah-setengah, harus sampai tenggelam. Jangan hanya setengah, semata kaki, selutut, sepinggang, tapi harus tenggelam. Itu ya teman-teman. Semangat, The Giant Killer, kamu akan diutus. Lakukan itu dengan setia, seperti melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingat, kamu pembunuh raksasa. Sekali lagi ngomong, we are the giant killer. Oke, thank you teman-teman.